Dan salah satu yang saya katakan tadi, salah satu karomah yang dikenal oleh masyarakat umum yaitu nandur, terkenal yaitu dalam bercocok tanam, bertani istilah kalau orang Madura itu. Sumenep, kota yang penuh akan wisata religi dan seni budayanya. Bahkan sistem pertanian di kota Sumenep adalah bentuk dakwah daripada ulama karismatik, Pangeran Katandur. Penasaran tentang biografi beliau? Stay tune bareng kami. Siapa sangka, di balik tanah Sumenep yang kaya budaya, tersimpan kisah inspiratif seorang ulama yang menjadi panutan di zamannya. Pangeran Katandur. Nama ini mungkin asing bagi sebagian orang, tapi di baliknya tersimpan kisah seorang ulama yang berjasa menyebarkan Islam di ujung timur Pulau Garam. Bukan asli Madura, beliau justru berasal dari negeri Kudus dan memilih hijrah jauh demi membumikan ajaran Islam di kota Sumenep. Pangeran Katandur, begitu nama beliau dikenal oleh para penutur kisah ulama asal negeri Kudus ini. Ya, Pangeran Katandur memang bukan orang asli Pulau Madura. Beliau datang jauh-jauh ke ujung timur Pulau Garam untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam di kota Sumenep. Menurut beberapa naskah lokal dan penuturan warga sekitar, Pangeran Katandur dikenal sebagai Syekh Sayyid Ahmad Baydawi. Beliau disebut-sebut sebagai putra Panembahan Pakaos atau Makaos Honggo Kusomo dari Kudus, yang dalam tradisi setempat diyakini sebagai keturunan Sunan Kudus, salah satu wali songo dari Tanah Jawa. Sebagaimana para pendahulunya, Pangeran Katandur juga dekat dengan masyarakat bawah. Beliau bahkan dikenal sebagai guru di bidang pertanian, mengubah tanah tandus berkapur di kawasan Sumenep ini menjadi kawasan subur dan makmur. Nandur.
Begitu istilah yang dipakai dalam menceritakan kisah sang pangeran yang alim dan penuh karismatik ini. Istilah tersebut yang juga diperkirakan menjadi asal mula sebutan Katandur. Maknanya kurang lebih pangeran yang nandur, atau pangeran yang berdakwah dengan cara mengajarkan tata cara bertani. Di Sumeneb, menurut sumber yang kami dapat, beliau menetap di kawasan Bangkel atau sekitarnya. Di sanalah juga beliau dimakamkan. Makam yang hingga kini menjadi destinasi utama wisata religi bagi warga Sumeneb setelah pemakaman di Asta Tinggi. Letaknya sekitar 2 km ke arah utara dari pusat kota Sumeneb. Para peziarah ada yang sendiri-sendiri, namun tidak sedikit yang berkelompok atau berjamaah. Datang tanpa langsung pulang juga ada. Dalam pantauan kami, tidak jarang yang bahkan berhari-hari menghabiskan waktu di pasarian tokoh yang agung ini. Pangeran Katandur memang begitu dekat bagi warga Sumeneb. Seperti disebut sebelumnya, cucu Sunan Kudus ini memang dikenal sebagai tokoh berjasa di bidang pertanian. Bahkan dari imbas nandurnya atau bertani muncul simbol sapi dan kerapannya. Pendekatan dengan ragam metode dakwah ulama memang sesuai dengan fakta sejarah. Di kalangan Wali Songo misalnya, dakwah bisa dari jalur kesenian, seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang, Sunan Bonang dan Sunan Giri yang menciptakan tembang. Begitu juga Sunan Ampel dan Sunan lainnya. Dari sana kemudian didapat simpati masyarakat yang mulai mendekat. Baru setelah itu dikenalkanlah ilmu agama beserta alat-alatnya. Konon, lahan-lahan sebelum kedatangan Pangeran Katandur memang dibiarkan kosong dan tidak diolah. Profesi warga lokal masih kental dengan urusan melaut. Namun, di masa mendatang, berkat warisan ilmu sang wali, kawasan sekitar tempat tinggal Pangeran Katandur menjadi pemasok atau sumber pangan terbesar bagi Keraton Sumeneb. Perjalanan ini semakin membangkitkan rasa penasaran kami tentang sosok sang wali. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya kami menemukan seseorang yang bersedia diwawancarai. Bapak Ahmad Farid, seorang juru kunci makam yang dengan murah hati bersedia untuk memenuhi dahaga ingin tahu kami. Yang pertama, Asta Katandur ini dikenal oleh masyarakat sekitar itu tentang istilah ijabah. Ijabah itu seringkali orang itu bilang kalau orang Sumeneb teka hajat gitu, mudah teka hajat istilahnya. Makanya nandur ini berasal dari bahasa Jawa, itu nandur, nanam pagi, sore peti buahnya. Itu jadi nandur itu merupakan salah satu bahasa julukan itu. Nama aslinya itu Syekh Ahmad Baidawi. Syekh Ahmad Baidawi bin Sunan Pakaos bin Sunan Kudus. Jadi Syekh Ahmad Baidawi ini
sesepuhnya dari Kudus. Dan di Sumeneb ini banyak turunan-turunannya, keluarga besarnya. Seperti halnya kalau di sini itu yang saya tahu seperti Ki Busro Karim di Breci, termasuk juga di Pamekasan, Banyuanyar itu, di Bata-Bata, termasuk juga kalau di Jawa itu Ki Holil Bengkalan, Ki Holil As'ad itu salah satu keluarga besarnya. Dan tujuan ke sini beliau itu datang ke Sumeneb salah satunya adalah syiar Islam, karena di Sumeneb itu dulu mayoritas beragama Hindu dan Buddha di masa kerajaan Majapahit. Barulah datang beliau ke Sumeneb itu tujuannya untuk berdakwah. Dan salah satu yang saya katakan tadi, salah satu karomah yang dikenal oleh masyarakat umum yaitu nandur, terkenal yaitu dalam bercocok tanam, bertani istilah kalau orang Madura itu. Dakwah Pangeran Katandur pada akhirnya tidak hanya mengatasi masalah pembumian Islam atau kehausan masyarakat akan Islam yang kafah. Namun, seiring dengan itu juga menjadi solusi masalah ketahanan pangan di Sumeneb. Lahan-lahan yang luas dan tandus itu dibajak, diajarkan ilmu-ilmunya. Kemudian digunakanlah sarana sapi dan lain sebagainya. Padi menguning, kemakmuran Sumeneb semakin mengalir.